music. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni, Ibu Dr. Anda Fatmawati. Yang kami hormati, Ibu Monica Teresia SAK. Beliau juga merupakan Content Creator Seleksi CPNS dan BUMN. Yang kami hormati Ibu Rizda Yuritsuni Firdausi SE. Beliau merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan juga saat ini menjabat sebagai Koordinator of Human Capital Business Partner PT Surveyor Indonesia. Kemudian juga Bapak Prisma Asmara Yuda, Sarjana ST. Beliau merupakan alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan juga saat ini menjabat sebagai Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Surabaya Utara. Baiklah, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin di acara webinar karir dengan mengusung tema Strategi Sukses Lulus Rekrutmen bersama BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa kita bahagia. Yang saya hormati para narasumber webinar pada pagi hari ini, saya panggil Mbak saja ya, Mbak Monica Teresia SAK, Content Creator Seleksi CPNS dan BUMN. Kemudian Mbak Rizda Yuritsuni Firdausi SE, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Koordinator of Human Capital Business Partner PT Surveyor Indonesia. Kemudian Mas Prisma Asmara Yuda ST, Sarjana Teknik, alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Asisten Manajer Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Surabaya Utara. Pegawai PLN terbaik teladan Jawa Timur tahun 2023. Wah, selamat nih pegawai teladan. Luar biasa. Yang saya hormati Mas Riko Rahmat Adriansa, MC sekaligus moderator IKUM yang sudah sangat piawai menemani kita semua memandu acara di setiap acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini semuanya bisa hadir secara virtual menjelang akhir Ramadan bulan ini ya. Sebentar lagi kita akan berlebaran, tapi tetap menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan webinar Strategi Sukses Lulus Rekrutmen bersama BUMN yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM. Jadi ini kalian yang ikut seminar pada pagi hari ini sangat spesial karena biasanya seminggu menjelang Lebaran sudah sangat sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut Lebaran. Para peserta webinar yang saya hormati, saya meyakini bahwa saudara-saudara yang mengikuti webinar pada pagi hari ini ialah individu yang selalu
menunggu dibukanya rekrutmen bersama BUMN. Atau bahkan yang masih ada di bangku perkuliahan sudah mengincar posisi dan berharap besar menjadi bagian dari agen berakhlak. Core values BUMN. Meskipun saat ini berkarir di perusahaan startup cukup populer, tetapi berkarir di BUMN tetap menarik bagi para fresh graduate. Ada beberapa alasan mengapa bekerja di perusahaan BUMN begitu diminati. Misalnya karena fasilitas yang memadai. Sangat bangga lah ya kalau kita itu ada saudara atau ada anak atau ada kenalan yang mereka bekerja di BUMN. Sangat berbeda karena memang spesial. Kalau menurut sementara ini ya ada beberapa pendapat di kalangan masyarakat kita. Oleh karena itu ini posisinya sangat diincar oleh para alumni perguruan tinggi. Sebagaimana yang kita bersama ketahui, pembukaan rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 menjadi momen yang dinanti-nantikan bagi para individu yang bercita-cita bergabung sebagai pegawai BUMN. Rekrutmen bersama ini sudah diselenggarakan sejak beberapa tahun terakhir, dan yang terbaru di tahun 2024 ini dibuka pada 23 Maret 2023 hingga 1 April 2024 yang lalu. Rekrutmen bersama ini menawarkan berbagai pilihan karir. Jenjang karir di BUMN pun berdasarkan pada struktur organisasi dan kebutuhan perusahaan. Umumnya, pegawai BUMN memulai karir sebagai staf atau junior. Kendati demikian, untuk dapat diterima kerja di BUMN tidaklah mudah. Oleh karena kompetisi yang sangat ketat ini, tentu akan menuntut para calon karyawan memiliki persiapan dan strategi yang matang supaya kemungkinan diterima semakin besar. Melalui webinar inilah pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang berinisiatif membersamai para alumni UM untuk berjuang, berkompetisi dalam rekrutmen bersama BUMN di setiap tahunnya. Melalui pemaparan materi dari para narasumber hari nanti, saudara akan mendapatkan pemahaman baru hal tips dan strategi rekrutmen bersama BUMN yang bisa Anda terapkan maupun success story alumni UM yang sedang berkarir di BUMN, supaya saudara lebih bersemangat belajar untuk menghadapi ujian seleksi. Peserta webinar yang saya hormati, saya mewakili Alma Mater UM menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Monica Teresia SAK, Ibu Rizda Yuritsuni Firdausi SE, dan Bapak Prisma Asmara Yuda ST. Tadi saya sebut Mas, tapi ini kali ini saya sebut Bapak dan Ibu. Semoga melalui webinar ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan selamat berwebinar. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar strategi sukses lulus rekrutmen bersama BUMN saya nyatakan dibuka. Oke, sebelumnya nih kita tahu sedikit ya, apa sih BUMN itu? Ya, BUMN itu adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan ya, yang merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional. Nah, BUMN ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oke, aku mau tanya nih sebelum lanjut ya. Ini ada banyak banget perusahaan BUMN ya, termasuk tadi dari PLN, kemudian dari surveyor ya, untuk Kak Rizda ya. Nah, untuk teman-teman semua nih yang ada di kolom chat ya, kira-kira mana sih perusahaan yang teman-teman tertarik nih untuk daftar di BUMN? Atau udah daftar nih, kemarin kan baru penutupan ya, kira-kira perusahaan mana nih? KAI, oke, Pertamina ya, oke, terus mana lagi nih? Gimana nih Kak Windy mungkin atau Kak Putri? Bulog, oke, yang lain gimana?
KAI, banyak ya. Jangan-jangan nih saling bersaing nih teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lihat kenapa sih Kak Eka atau Kak Putri atau Kak Krisna nih memilih BUMN? Mungkin aku pengen tahu dong kenapa. Mungkin kalau kata Kak Prisma ya sebagai narasumber kita, penghasilannya gede katanya gitu ya kan. Kemudian jenjang karirnya jelas ya, ataupun fasilitas yang akan diperoleh ini lengkap ya kan, ataupun bisa dapat beasiswa. Nah kira-kira nih ya, dari teman-teman yang mau daftar di BUMN, kenapa sih daftar BUMN? Gimana Kak Prambudi? Kenapa daftar BUMN Kak? Atau Kak Diah? Penghasilannya gede ya? Betul? Atau apa nih? Atau jenjang karirnya jelas, gajinya gede kata Kak Diah ya? Bener Kak Yuda ataupun Kak Rizda? Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman ya. Tadi kan kita udah tahu berbagai latar belakang teman-teman mau daftar di BUMN. Dan aku yakin ya, sebagian besar dari teman-teman yang bergabung hari ini udah daftar nih di BUMN 2024 yang baru aja ditutup ya kan pendaftarannya. Nah, ataupun teman-teman masih dalam semester akhir ya yang akan sebentar lagi lulus ya dan mungkin ingin mencoba di BUMN. Nah, kita lihat sedikit teman-teman, apa sih tahapan seleksi dan juga jenis soalnya itu kayak gimana ya? Oke. Untuk tahapan seleksinya teman-teman, yang pertama ada registrasi online dan juga seleksi administrasi. Ya, baru aja ditutup ya. Oke, kemudian kita akan menantikan di pengumumannya di bulan Mei tahun 2020. Sebentar, pengumumannya di bulan April ya, bulan ini. Nah, kemudian nanti teman-teman yang lolos seleksi administrasi akan ikut tes online tahap pertama. Oke, di tanggal 27 April sampai 4 Mei 2024. Ya, di sini ada perbedaan sedikit teman-teman antara tes online untuk yang mendaftar di SMA sederajat ataupun D3 sampai S2 ya. Oke, untuk yang D3 sampai S2, tes online tahap pertamanya itu ada tes akhlak, ada tes kompetensi dasar dan juga wawasan kebangsaan. Wah, ada yang baru nih ya, wawasan kebangsaan. Kok rasanya mirip-mirip kayak CPNS ya? Mungkin nih sebagian teman-teman agak bingung, nanti soalnya tuh seperti apa ya wawasan kebangsaan ini? Apalagi yang di CPNS soalnya katanya penalaran ya, bukan lagi soal hafalan. Nah, kita belum tahu nih ya teman-teman, jenis ataupun contoh soal wawasan kebangsaan untuk di BUMN ya. Tetapi kalau kita mungkin bisa berkaca ya, kebetulan sempat ada pengalaman ya, teman ikut tes BRI teman-teman. Nah, ada tes wawasan kebangsaannya. Oke, soal yang keluar ya, itu adalah soal tentang wawasan Nusantara, misalnya kayak tari-tarian ya, kemudian juga lagu ya, lagu daerah. Nah, cenderung kok seperti TWK ketika zaman dulu ya, masih cenderung seperti hafalan. Nah, cuman kita belum tahu pastinya nih ya, untuk tahun ini sebenarnya soalnya mirip ke CPNS ataukah mirip ke soal hafalan ya CPNS tahun yang sebelum-sebelumnya. Oke, nanti kita bisa lihat teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mendaftar ya dengan jenjang ijazah SMA atau sederajat, oke, itu hanya TKD dan juga wawasan kebangsaan. Itu untuk tes online tahap satunya. Nah, lanjut buat teman-teman yang lolos tes online tahap 1 akan lanjut nih ke tes online tahap 2. Bedanya ya dengan yang SMA, kalau yang D3 sampai S2 itu ada tes bahasa Inggris ya. Kemudian kalau untuk yang SMA itu nggak ada tes bahasa Inggrisnya teman-teman. Oke, ada lagi yang baru di tahun 2024 selain wawasan kebangsaan. Apa itu Kak? Ya, ada learning ability teman-teman. Nah, rasanya ini sih seperti tes psikotes ya, tentang diri pribadi ya, psikologi. Oke, nah selanjutnya setelah mengikuti tes online tahap 1 lolos ya, semoga teman-teman ya bisa lolos, kemudian lanjut ke tes online tahap 2. Nah, teman-teman nantinya akan mengikuti tes seleksi di BUMN ya. Ini dilakukan teman-teman sesuai dengan perusahaan yang teman-teman lamar. Jadi tidak secara terpusat lagi oleh FHCI BUMN ya. Nah, selanjutnya sudah lolos di seleksi BUMN, yaitu ada
user interview, kemudian digital mindset, kemudian ada MCU, ya teman-teman akan melakukan yang namanya inaugurasi. Biasanya ini dilakukan di Jakarta ya. Nanti teman-teman akan dikumpulkan secara keseluruhan bagi kalian. Itu atau PT Surveyor Indonesia atau PT SI itu BUMN yang bergerak di bidang atau di jasa assurance. Assurance itu apa? Itu adalah jasa pemastian. Nah, kalau kalian mungkin mikirnya kayak BUMN jasa surveyor itu tuh kayak BPS, Biro Pusat Statistik seperti itu ya. Bukan, tapi kita itu bisnisnya atau jasanya itu lebih ke arah testing, inspection, and consultation seperti itu. Testing, inspection, and certification. Jadi kita memberikan pemastian terhadap pekerjaan-pekerjaan dari entitas lain yang menjadi klien kita, seperti itu. Nah, untuk bidang jasanya sendiri, literally untuk BUMN jasa survei, nggak hanya PT Surveyor Indonesia, itu bergerak di bidang oil, gas, and renewable energy, kemudian coal, mineral, and environment, infrastructure, dan institutional and government. Kemudian kantor saya ini punya 10 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan 6 representative offices seperti itu. Untuk kantor pusatnya sendiri itu ada di Jakarta Selatan. Nah, kemudian saya join di PT Surveyor Indonesia itu pada tahun 2018, mulai mengikuti proses seleksinya. Yang saya lalui itu ada proses admission seperti biasa, itu kayak pendaftaran dan administrasi melalui website, kemudian ada pengumuman lolos, kemudian ikut tes kognitif dan psikologi, sama di situ kita juga pembuktian berkas, dan itu tesnya di Jakarta. Jadi saya istilahnya benar-benar meniati untuk ke Jakarta seperti itu, teman-teman semuanya. Terus kemudian itu sistemnya gugur setelah tes setelah tes pertama, tes pembuktian berkas kognitif dan psikologi. Ketika kita lolos, kita bisa ikut ke tes selanjutnya, yaitu English Proficiency Test. Nah, di sini ada pembuktian sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan tes TOEFL. Nah, ini saran saya, teman-teman semuanya, untuk English Proficiency Test atau tes kemampuan bahasa Inggris, misal di BUMN lain yang dilakukan mandiri oleh BUMN-nya gitu, kalian ikuti. Saran saya, kalian harus punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang istilahnya diterbitkan oleh lembaga yang valid seperti itu. Tidak hanya sekedar tes prediction TOEFL seperti itu. Bagus-bagus kalau kalian ngambil IELTS, karena sekarang BUMN itu udah punya program kerja jangka panjang go global, BUMN go global, di mana orang-orang yang akan ditempatkan, orang-orang yang akan masuk ke BUMN itu juga dilihat kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya seperti itu. Terus kemudian setelah English Proficiency Test itu juga sistemnya gugur, itu pindah ke tahap berikutnya, yaitu focus group discussion. Nah, di sini ini unik dan mungkin teman-teman agak takut gitu ya dengan focus group discussion ini, ngapain sih gitu kan. Focus group discussion ini itu sifatnya study case. Jadi kayak kita dikelompokkan menjadi beberapa kelompok gitu dengan beberapa orang. Kemudian kita diberikan sebuah kasus. Dan di sana itu kita bermain role play gitu. Kalau kasus saya waktu itu. Jadi dikasih kasus, misalnya sebuah perusahaan itu sedang mengalami kemalingan CCTV seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan? Apa yang harus ditinjau? Nah, itu kalian di situ kemampuan analisisnya harus bagus tuh. Maksudnya kayak melihat dari berbagai sudut pandang. Misal dari kalian kalau misalnya berada di divisi keamanan, kalian harus seperti apa? Kalau kalian berada di divisi manajemen aset, itu kalian harus bagaimana? Itu kalian coba deh mulai sekarang kayak coba role play sendiri,
kalau dihadapkan dengan kasus-kasus tertentu gitu, itu kalian gimana cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah, nanti di FGD itu yang dilihat adalah cara kita menyelesaikan masalah dan menyampaikan solusi yang paling impactful, seperti itu, yang paling relevan. Nah, kemudian yang kelima, waktu itu setelah focus group discussion selesai, itu ada wawancara psikolog. Nah, ini ada di sini kita kayak satu-satu masuk ke ruang konseling gitu, terus kemudian kayak ditanya beberapa pertanyaan gitu, terus kemudian didalami oleh psikolognya. Saran saya kalau menghadapi wawancara psikolog itu hadapi dengan sejujur-jujurnya, percaya diri, seperti itu. Kemudian sebisa mungkin kita menempatkan perusahaan yang akan kita tuju itu adalah prioritas kita, kayak gitu. Terus kemudian yang selanjutnya wawancara psikolog itu juga sistemnya gugur. Kemudian ada medical check up. Ini biasalah, ada pemeriksaan fisik, tes darah, urin, EKG, audiometri mata, DLL. Nah, kalau di sini saran saya kalian kalau ada tes EKG ya cobalah kalian lari gitu kan, olahraga ringan-ringan aja tapi teratur, misal tiap hari. Terus kemudian kalau audiometri gitu, kalian coba datang ke THT dulu lah seenggaknya buat bersihin serumennya, kayak gitu. Terus kemudian setelah medical check up selesai, itu sistemnya gugur juga. Nah, itu baru dipanggil wawancara user. Nah, wawancara user ini kita misal nih background saya waktu itu adalah sarjana akuntansi gitu kan. Nah, kemudian saya istilahnya di pairing dengan user, dengan manager dan AVP, Vice President, kepala divisi dari backgroundnya itu keuangan dan akuntansi. Nah, di situ ditanya-tanyain tentang kemampuan kita, pengalaman kita di bidang kita, seperti itu, di bidang akuntansi, misalnya kalau saya. Terus kemudian setelah wawancara user ini, bisa juga nanti kalian kalau misalnya menemukan itu kalian akan diwawancara oleh direktur. Nah, biasanya kalau udah level tinggi manajemen yang meminta kalian untuk diwawancarai, itu biasanya kalian diminta untuk memberikan inovasi, seperti itu. Jadi kayak ditanya, kamu ada rencana apa nih untuk kalau misalnya bergabung di sini, kamu mau berkontribusi seperti apa gitu, inovasi apa yang akan kamu berikan, perubahan apa yang akan kamu bawa. Nah, itu tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan template dari level manajer yang tinggi gitu. Nah, kemudian setelah lolos wawancara user, itu baru offering letter. Nah, offering letter di sini kita bisa nego segala macam, tapi ingat negonya juga mendasar dari pengalaman, berdasarkan dari background kita, pendidikan kita, terus kemudian mendasar juga dari posisi yang kita tuju, dan kita juga sebaik-baiknya adalah cari referensi dulu. Misalnya cari referensi dari internet. Kalau untuk di Jakarta misalnya nih, posisi senior accounting itu berapa sih gitu. Nah, itu biasanya di website itu udah banyak. Nah, kalian bisa tuh jadiin itu referensi, seperti itu. Terus bisa dipadankan juga sama UMK dan biaya hidup. Jadi kalian coba rinci biaya hidup di Jakarta tuh kira-kira berapa sih gitu kan. Kosnya berapa, uang makannya berapa, kayak gitu-gitu. Terus baru itu kalian total, kalian timbang-timbang gitu kan. Kalian percantik lah harga negosiasi yang mau kalian sampaikan itu. Nah, itu kalau udah merasa pantas, sampaikan ke SDM-nya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya mau bercerita sedikit terkait dengan MT yang saya jalani. Saya di sini ikut Future Leadership Development Program. Ini tuh program suksesi, jadi kayak BUMN mencari suksesi untuk posisi-posisi tertentu. Nah, itu dicarilah yang fresh graduate atau yang sudah berpengalaman. Nah, saya coba ikut.
untuk Future Leadership Development Program atau program MT ini. Nah, program MT ini tuh lamanya sepanjang 1 tahun. Nah, itu di sini metodenya banyak banget. Maksudnya bukan banyak banget kayak blended gitu, ya in class training, ya on the job training, terus kemudian ada coaching mentoringnya juga, terus ada project akhirnya. Nah, itu kurang lebih di BUMN lain itu juga sama sih seperti ini, ada OJT, kemudian ada in class training, ada final project. Itu yang saya temuin dari teman-teman saya dan dari tanya-tanya ke BUMN lain, itu juga ada final report, selalu ada final report atau project akhir seperti itu. Kemudian kenapa sih karir di BUMN itu perlu dipertimbangkan? Karena di BUMN berdasarkan majalah Fortune ya, di 2023 kemarin, Pertamina itu menduduki peringkat pertama BUMN yang menyetorkan keuntungan ke negara. Itu penghasilannya itu 1,1323 triliun. PLN di peringkat kedua dengan 441 triliun. Nah, kenapa berkarir di BUMN? Karena ini salah satu yang menarik menurut saya. Tadi yang di awal saya sampaikan di bonus dan insentif itu, PLN itu punya negara, tapi pekerjaannya dituntut profesionalitas, juga harus mendatangkan keuntungan atau benefit oriented. Jadi sebagian dari keuntungannya PLN yang disetorkan ke negara itu berhak untuk dibagikan ke pegawai di seluruh Indonesia. Nah, kabar baiknya adalah pegawai PLN itu kan tidak banyak di se-Indonesia ini. Dulu waktu saya masuk PLN itu 46.000 se-Indonesia, mungkin sekarang jauh lebih sedikit. Nah, itu mungkin kesempatannya untuk masuk lebih besar, karena rekrutmen di BUMN yang salah satu yang saya ketahui itu tidak pernah memberikan kuota, oh kita rekrutmen tahun ini 1.000 orang, oh enggak. Jadi seperti yang disampaikan para pemateri di awal tadi, memang betul mana yang memenuhi persyaratan lolos, nah itu yang akan dipanggil dan direkrut dipanggil untuk diteruskan menjadi pegawai. Nah, baik, saya teruskan. Nanti ya. Nah, ini kalau ini saya rekrutmen tadi saya sampaikan saja, inilah sesuai disampaikan oleh pemateri di awal, ini standar, mungkin bisa dipelajari sendiri ya, terkait juga training pribadi. Nah, ini saya juga kunci sukses ini yang pengen saya sharingkan, ini mungkin sepele bagi beberapa orang, tapi sampai ritual ini saya lakukan sampai hari ini, karena yang bisa melangitkan doa itu adalah orang tua kita. Jadi sampai dengan hari ini ketika saya mau fit and proper test untuk di jenjang yang lebih tinggi, itu saya ritual pertama adalah telepon orang tua dan meminta doa restu sampai hari ini. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan merendahkan kemampuan diri sendiri. Yakinlah bahwa Anda itu juga insan terbaik yang hanya menunggu waktu untuk memunculkan potensinya pada diri Anda sendiri. Kemudian kesiapan pendidikan itu kompetensi, skill, knowledge, attitude, lain-lain itu adalah layer ketiga menurut saya untuk diunggulkan. Ini pesan juga, jadilah versi terbaik dari dirimu. Ini salah satu yang saya sebagai penyemangat ketika saya melakukan lomba ini. Teman-teman saya yang satu tim ini ada dari ITS dan dari Poltek, kami berkesempatan untuk menjadi juara nasional. Ini salah satu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kira-kira itu sebagai gambaran. Kalau seandainya mau ada pertanyaan, monggo, atau sharingnya, saya mumpung ada waktu tinggal 3 menit bisa kita sharingkan. Silakan. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Kak Monika. Jadi untuk pertanyaannya adalah berkaitan dengan ini Kak, background studi saya yang merupakan mahasiswa pendidikan, khususnya pendidikan geografi. Nah, pertanyaannya, apakah untuk lulusan sarjana pendidikan itu tetap bisa berkesempatan untuk mengikuti rekrutmen BUMN? Nah, jika bisa, apakah ada trik dan tips khusus tertentu untuk dapat lolos rekrutmen BUMN, khususnya untuk lulusan pendidikan gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Lailatul Mami. Ibu Monika dapat dipahami dan bisa langsung dijawab, kami persilahkan. Baik, tadi siapa? Kak Lailatul Umami ya?
Oke, tadi kan Kak Lailatu itu background pendidikannya itu adalah pendidikan ya, pendidikan. Nah, kalau misalkan ditanya kira-kira berpotensi nggak ya gitu. Nah, kembali lagi ya, kita belum tahu nanti apakah perusahaan tersebut itu membuka untuk jurusan pendidikan atau tidak ya. Nah, misalkan di sini untuk PLN sendiri ya, kalau kita lihat ini buka untuk posisi pengajar. Kemudian Bank Mandiri juga buka untuk posisi trainer. Dan juga untuk Telkom ya, itu ada posisi learning specialist di bidang telekomunikasi. Kemudian ternyata PT Pertamina juga buka nih untuk Kak Lailatul ya, untuk posisi pendidik di bidang energi, minyak, dan juga gas. Dan ada PT KAI ya, di situ ada posisi instruktur di bidang transportasi, logistik, dan mekanik. Jadi kesimpulannya ya, untuk jurusan pendidikan itu tidak menutup kemungkinan akan ada formasinya di BUMN. Kembali lagi nanti ketika proses perekrutan ya dari Kak Lailatul itu bisa buka di websitenya ya, website dari FHCI, dan lihat apakah background pendidikan kakak itu ada di formasi tersebut. Begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatmawati Iya. sebelumnya. Mohon diterima ya. Ini sebagai Bu, apresiasi terima kasih kami. banyak. Mudah-mudahan makin sukses ya, Mbak Rizda. Amin, terima kasih banyak Bu. Semoga teman-teman juga banyak yang tercerahkan dan bisa lolos BUMN. Ya, amin. Ya, doa kita bersama. Selanjutnya, sertifikat kami sampaikan untuk Mas Prisma Asmara Yuda. Namanya bagus-bagus banget ya para narasumber pagi hari ini ya. Prisma Asmara Yuda, Sarjana Teknik. Mohon diterima ya Mas Prisma ya, ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada Mas Prisma. Mudah-mudahan makin sukses, makin moncer karirnya, dan nanti kalau sudah naik level lagi nanti bisa menjadi narasumber ke IKA lagi. Baik Bu, insya Allah siap, kami selalu siap Bu. Terima kasih Iya. banyak Ibu Fatmawati. Iya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Monica Teresia, sarjana akuntansi ya. Ini terima kasih banget loh Mbak Monica ini. Sebelumnya juga kita minta bantuan ya menjadi narasumber di webinar yang sama ini. Iya, Bu. Ya. Terima kasih banget ya Mbak Monica tadi ya. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Terima kasih Bu Iya. dan teman-teman semua. Ya. Ya. Selanjutnya ini Mas Riko Rahmat Adriansah. Biasanya teman-teman kuliahnya memanggilnya Jo ya, Mas Jo gitu. Dan hari ini dia sedang berada di Sumatera Barat. Nggak tahu ini kok jauh sekali, ini ada apa di sana ini. Mudah-mudahan semakin sukses ya Mas Riko ya. Terima kasih Bu. Ya, dan selalu membantu IKUM. Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan kepada seluruh narasumber dan juga seluruh peserta yang telah hadir di kegiatan webinar pada pagi hari ini dan juga sampai akhir ini. Dan juga semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dalam kegiatan webinar Karier Strategi Sukses Lulus Rekrutmen bersama BUMN. Semoga ilmu dan wawasan yang para hadirin terima pada hari ini dapat bermanfaat dan ikhlas diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ajo Riko beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam acara webinar Karier Strategi Sukses Lulus Rekrutmen bersama BUMN, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Waalaikumsalam. Thank you.